Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you are still okay and you are still full of spirit to learn with me. Baiklah, Ananda semua, apa kabarnya? Saya berharap Ananda semua masih dalam kondisi baik dan sehat dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Inggris dan kita akan membahas materi baru setelah mid semester, yakni Understanding Skimming Technique. So today, jadi hari ini akan dibahas bagaimana teknik-teknik membaca yang dapat membantu Ananda untuk memahami teks berbahasa Inggris dengan lebih cepat. Salah satu tekniknya adalah namanya skimming. Nah, nanti ada pula scanning. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita fokus untuk pertemuan hari ini mengenai teknik membaca menggunakan skimming. Kita bahas dulu capaian mata kuliah, yakni mampu memahami dan menguasai teks pendek, teks panjang atau passage dalam bahasa Inggris dengan menggunakan teknik skimming. Kemudian kita bahas sub CPMK atau subtopiknya pertama yaitu kita bahas dulu tentunya konsep skimming. Yang kedua, kapan digunakan skimming. Yang ketiga, bagaimana menggunakan skimming. Here we go, let's see one by one. Kita lihat dulu satu persatu. Apa itu skimming? Nah, skimming kalau dilihat dari katanya yaitu kata yang pendeknya adalah ski, berarti bermain ski. Nah, seperti gambar pria yang ada pada gambar. Oke, Ananda lihat di sini seseorang sedang bermain ski. Bermain ski itu bagaimana? Kita berselancar di es untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berselancar tentu dengan kecepatan yang tinggi supaya cepat sampai ke tujuan. Nah, konsep ini juga sama dengan konsep skimming. Bedanya adalah kalau pada gambar sang pria berselancar di es, kalau pada skimming dalam membaca, si pembaca berselancar pada teks, yakni dengan cara membaca cepat teks tersebut untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Nah, jadi di sini skimming adalah suatu teknik yang meminta pembaca untuk berselancar pada teks yang dibaca. Kegiatan berselancar dilakukan dengan cepat untuk mencapai tujuan. Artinya, dia membaca teks dengan cepat sehingga dia menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, sama halnya dengan teknik skimming, di mana proses membaca hanya ditujukan untuk menemukan ide pokok dan beberapa ide pendukung penting untuk memahami inti sari sebuah bacaan. Jadi, kalau Anda lupa dengan konsep skimming, ingat saja dengan orang yang sedang berselancar atau bermain ski di es, di mana dia menempuh perjalanan di es tersebut dengan cepat. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu juga ketika kita membaca, skimming adalah membaca cepat sebuah teks sehingga tujuan yang ingin dicapai, artinya makna dari teks itu dapat diperoleh dengan cepat. Nah, ini didukung oleh pendapat Maclay 1996 menjelaskan bahwa skimming adalah teknik membaca sebuah teks dengan cepat untuk memperoleh ide pokok dari sebuah bacaan serta dapat menghemat waktu dalam membaca. Jadi ini nantinya diharapkan Ananda semua dapat menggunakan teknik ini dalam membaca, terutama membaca teks-teks berbahasa Inggris. Sehingga nantinya Ananda ketika membaca teks berbahasa Inggris tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh apa ide atau konsep yang dimaksud pada teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya adalah bagaimana menggunakan teknik skimming. Nah, oke. Kita lihat bagaimana menggunakan teknik skimming. Pertama, langkahnya. Ananda harus tahu dulu bagaimana menggunakan teknik skimming dimulai dari yang dasarnya, yakni supaya kita tahu dalam memaknai sebuah bacaan, biasanya kalau kita membaca itu pasti kita baca judul terlebih dahulu. Makanya
Baca judul teks terlebih dahulu dan bacalah dengan cepat seluruh isi teks agar Anda mengenali isi teks secara umum. Jadi pertama baca judulnya dulu, kemudian baca cepat isinya. Nah, kemudian bacalah kalimat pertama atau paragraf pertama. Seandainya yang Anda baca itu sebuah paragraf, berarti baca kalimat pertama. Seandainya yang dibaca itu sebuah teks atau esai, bacalah paragraf pertama dengan hati-hati. Nah, itu maksudnya. Kalimat pertama atau paragraf pertama biasanya memuat informasi utama tentang isi seluruh paragraf atau teks. Nah, biasanya kalau kita ingin memahami sebuah bacaan, itu berada pada paragraf pertama atau kalimat pertama dalam sebuah paragraf seandainya yang dibaca itu sebuah paragraf. Nah, langkah berikutnya adalah bacalah kalimat terakhir atau paragraf terakhir pada sebuah paragraf atau teks. Karena biasanya penulis akan menyimpulkan isi tulisannya di akhir. Nah, jadi langkah berikutnya baca kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Jadi tadi baca paragraf pertama atau kalimat pertama, kemudian baca kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Setelah itu, Anda harus membaca kalimat pertama atau awal dari masing-masing paragraf. Nah, langkah berikutnya sudah dibaca kalimat pertama atau paragraf pertama, kemudian kalimat terakhir atau paragraf terakhir, kemudian bacalah kalimat pertama tiap-tiap paragraf. Nah, biasanya di kalimat pertama itu berada pengembangan paragrafnya atau esainya. Nah, kemudian temukan juga beberapa kata yang dapat menjadi kata kunci yang terletak di tengah paragraf atau bacaan. Perhatikan kata yang sering muncul. Nah, carilah kata yang menjadi clue, kata kunci. Biasanya kata yang jadi clue itu kata yang sering muncul. Nah, tuh. Kemudian perhatikan kalau ada gambar, diagram, dan lain-lain karena biasanya menunjukkan informasi atau data terkait isi teks. Kadang-kadang kita tidak perlu baca isi teks ketika kita melihat gambar atau sebuah diagram pada teks tersebut. Karena biasanya isi teks tersebut tergambar pada diagram tersebut. Kemudian, perhatikan kata atau frase yang dicetak tebal, dimiringkan, digarisbawahi, atau ada penomoran seperti 1, 2, first, second, and daftar. Nah, jadi kalau ada kata yang dicetak tebal, dimiringkan, garis bawah, atau ada penggunaan penomoran seperti first, second, third, kata-kata transisi atau penghubung yang kita pelajari sebelumnya, biasanya itu menjadi kata kunci untuk memahami sebuah bacaan. Kemudian, perhatikan penanda lainnya seperti however, moreover, for example, for instance, dan tanda tanya ini kan seperti kita belajar transisi kemarin. Kalau itu ditemukan, biasanya ada informasi penting yang berada pada teks tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kapan teknik skimming ini digunakan? Pertama, skimming sangat dibutuhkan jika membaca sebuah teks, maksudnya jika jika ada membaca sebuah teks yang panjang namun tidak punya waktu banyak. Kemudian ketika Anda menemukan begitu banyak buku tentang suatu teori, namun Anda ingin mencari buku mana yang paling baik, kita pakai skimming, baca cepat. Kemudian ketika Anda ingin pergi ke bioskop dan bingung memilih film yang menarik, kemudian Anda dapat membaca review tentang film hari itu dengan melihat situsnya di internet atau di koran. Nah, jadi kalau ingin tahu atau nonton film yang bagus, kita bisa baca reviewnya, atau kita baca ringkasan cerita pada film tersebut. Nah, kita lanjut. Ini ada beberapa tips untuk melakukan skimming. Pertama, jangan membaca setiap kata pada teks. Kedua, jangan membaca setiap kalimat pada teks. Ketiga, membacalah dengan cepat. Keempat, fokus pada makna atau intisari bacaan saja. Nah, kita lanjut. Mari kita mencoba menggunakan teknik skimming, konsentrasi pada poin utama yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah judul, kedua adalah gambar atau diagram, ketiga adalah paragraf, paragraf atau kalimat pertama,
kemudian paragraf atau kalimat terakhir, kemudian baris pertama pada tiap paragraf lainnya. Saya ulang kembali. Pertama yang dilihat itu judul, gambar atau diagram, kemudian kalimat pertama atau paragraf pertama pada sebuah bacaan atau teks, kemudian paragraf atau kalimat terakhir pada sebuah teks atau paragraf, kemudian baris pertama pada tiap paragraf lainnya. Nah, itu cara kita melakukan skimming. Coba lihat, ini ada sebuah contoh. Nah, terapkan size matters. Baca judul dulu. Size matters. Langkah kedua adalah Anda baca kalimat pertama. Here's something to think about. Karena ini sebuah paragraf, berarti dibaca kalimat pertama dan terakhir. Here's something to think about the next time you go shopping. Nah, kira-kira sudah ketemu enggak idenya di situ? Kalau tidak, Anda boleh baca kalimat kedua. Have you ever noticed how many trolleys are available when you go to the supermarket? Nah, itu kalimat kedua. Baca kalimat terakhir dalam satu paragraf tersebut. It will be lighter. Nah, ini Anda lihat. It will be lighter. Sorry. It will be lighter, easier to use and save your money. Nah, ketemu enggak? Kalau belum ketemu, kita lihat sebelumnya. So, if you are planning only doing a quick shop, always try to find a basket. It will be lighter, easier to use and save your money. Ternyata it will be lighter ini sambungannya pada sambungan dari kalimat so if you are planning. Nah, jadi kita lihat judulnya size matters. Oke, kita lihat cara-caranya. Ini dia. Pertama, saya ulang kembali baca judulnya. Judulnya size matters. Ketemu kan? Langkah kedua, bacalah kalimat pertama atau kalimat kedua dari paragraf di atas. Kalimat kedua kenapa? Karena kalimat pertama belum ada isinya. Here's something to think about the next time you go shopping. Belum ada apa-apa di situ. Ini yang harus Anda pikirkan ketika nantinya suatu saat Anda pergi shopping. Belum membuat ide pokok dari paragraf. Perhatikan kalimat kedua. Have you ever noticed how many trolleys are available when you go to the supermarket? Pernahkah kamu memperhatikan berapa banyak troli yang tersedia ketika Anda ke supermarket? Nah, in my experience, it seemed like hundreds. Kalimat ini sudah memuat ide dalam paragraf karena berbicara tentang jumlah troli yang banyak di supermarket. Selain itu, bentuk kalimat adalah kalimat tanya. Biasanya, tanda tanya digunakan penulis untuk mengembangkan ide. Nah, itu. Anda bisa melihat kembali bahwa ada dua kalimat tanya pada paragraf di atas. But, how about the number of hand baskets? Oke. Kalimat ini menunjukkan bahwa jumlah keranjang lebih sedikit yang ditunjukkan dengan penghubung but. Berarti kalimat ini penghubung but itu menunjukkan kontras. Jadi sebenarnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan tentang ide pokok dari paragraf di atas. Coba prediksi. Nah, agar meyakinkan Anda, silakan ikuti langkah ketiga. Langkah ketiga adalah bacalah kalimat terakhir pada paragraf. If you are planning on only doing a quick shop, always try to find a basket. It will be lighter, easier to use, and save your money. Pada kalimat ini berisi kesimpulan paragraf bahwa menggunakan keranjang lebih efektif dan menghemat uang ketika berbelanja. Sudahkah Anda menemukan ide pokok dari paragraf tersebut? Nah, kita lihat. Nah, kita ulang kembali ya. Baca judul. Nah, saya ulang kembali supaya Anda lebih mantap. Size matters. Oke. Baca kalimat pertama di awal paragraf. Ternyata belum memuat ide. Kenapa? Karena here's something to think about the next time you go shopping ini tidak ada ide apa-apa di situ. Kita lihat pengembangannya, dia mengembangkan mengenai trolleys. Berarti yang trolleys itu harus masuk sebagai ide pokoknya. Trolleys and basket itu. Makanya di kalimat kedua lah muncul ide dari paragraf tersebut. Nah, jadi kalimat terakhir, so if you are planning ini, adalah menggambarkan bahwa basket itu juga lebih baik digunakan. Nah, tadi juga dikatakan ada kata-kata but. It seems like hundreds, but how about the number of hand baskets?
menunjukkan bahwa dia membandingkan antara troli dengan basket karena ada kata-kata but yang artinya tetapi. Artinya antara troli and basket itu berlawanan. Nah, sementara dia bicara size matters, ukuran, jumlah. Nah, kita lihat apa jawabannya. Oke, jawabannya adalah perbedaan jumlah troli dan keranjang di supermarket. Karena itu yang dibicarakan dikaitkan dengan size matters tadi. Nah, begitu cara kita melakukan skimming dengan membaca judul, kalimat pertama atau paragraf pertama, kalimat terakhir atau paragraf terakhir, kemudian baca kalimat tiap-tiap paragraf dan amati diagram yang ada jika Anda menemukan ada diagram atau gambar. Perhatikan juga transisi ya, atau penghubung. Nah, ini dia, kerjakan latihan berikut pada e-learning. Nah, saya sudah berikan latihan pada e-learning. Oke. Latihannya seperti ini. Nah, kita lihat. Ini latihannya. Gunakan teknik skimming untuk menjodohkan teks berikut dengan kosakata yang ada pada kotak. Nah, jadi di sini ada beberapa kosakata: a reading club, photography club, a drama club, a cookery club, a horse riding club, a sub aqua club, and football club. Jadi cocokkanlah nanti definisi dari masing-masing ini, kosakata ini di dalam kotak ini, jodohkan ya, jodohkan dia. As a governing body for underwater itu masuk ke mana? Mana pilihannya di sini? Anda boleh mengisinya langsung di sini, boleh dibuat hurufnya saja A, B, C, atau D, atau E, F, G jawabannya. Itu latihan pertama. Latihan kedua, gunakanlah teknik skimming dan temukan ide utama dari teks di bawah ini. Jadi, apa ide pokoknya? Teks itu berbicara apa? Ya, the personal qualities of a teacher. Jangan lupa cara menggunakan teknik skimming. Perhatikan nanti kalau ada penomoran, nah itu biasanya menjadi kata kunci, ya. Jadi jawabannya nggak perlu panjang, 1 sampai 2 kalimat saja. Biasanya 1 kalimat sudah cukup untuk mendeskripsikan isi teks di atas. Nah, jadi Anda tulis jawabannya di sini. Kirimkan ke e-learning STQ PGRI Sumatera Barat. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bergabung di WA grup kita. Ya, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.